Kita kalau kecil dulu dikenalkan dengan padusan kalau menjelang Ramadan. Nah, mengapa kok orang Jawa, orang desa sebelum Ramadan mengajak anak-anaknya untuk padusan? Sebenarnya apa? Apakah ini syirik? Apakah ini kegiatan-kegiatan yang tidak ada landasan hukumnya? Kita ikuti dalam sesi siang ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan waktu luang, limpahan rezeki yang melimpah, limpahan hati yang lapang ya. Kelapangan itu tidak hanya kita harapkan pada rezeki saja, pada uang saja, pada penghidupan saja, tapi juga perasaan kita, pada hati kita, pada pikiran kita, pada waktu dan lain sebagainya. Segala-galanya mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan itu dalam segala hal itu selalu dimulai dari hati yang lapang. Teman-teman, kebetulan baru aja pulang dari Jumatan ya, dan tadi saya nggak bawa HP di masjid. Biasanya kalau khutbah saya lagi bawa HP, saya rekam, tapi saya live, tapi ini tadi kebetulan HP-nya saya cas, jadi nggak ke bawah. Teman-teman, ini adalah penghujung bulan Sya'ban dan minggu depan, akhir minggu depan insya Allah, mudah-mudahan hari Sabtu atau Jumat atau Minggu ya, antara 3 hari itu. Dan kalau kita masuk dalam bulan Qamariyah, itu biasanya ya 1 hari maju ke depan, 1 hari mundur ke depan, atau hari H yang di proyeksikan. Karena kalau kita lihat di Google saja itu muncul puasanya kapan, itu muncul hari Sabtu ya. Tapi kalau hari Sabtu itu artinya hari Jumat malam kita sudah memulai kegiatan-kegiatan Ramadan. Dan teman-teman, bulan Ramadan itu kalau datang kita selalu menyambutnya dengan riang gembira. Seorang mukmin yang tebal imannya, kuat ketakwaannya, tentu akan sangat bahagia, sangat gembira ketika Ramadan datang, ketika dia diizinkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena perjumpaan dengan Ramadan adalah perjumpaan yang sangat membahagiakan bagi seorang yang mukmin. Mengapa? Karena ada begitu banyak limpahan keberkahan di dalam bulan Ramadan itu. Makanya ketika sudah masuk Rajab, biasanya kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberkahi di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan umur kami dipanjangkan hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, itu memang bulan Ramadan ini kalau salafus soleh dulu merindukan bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Setelah Ramadan mereka berdoa supaya semua amal yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan berikutnya. 6 bulan berikutnya, 6 bulan setelah 6 bulan berikutnya, bulan yang ke-7, para salafus soleh berdoa, ya Allah, mohon kami dijumpakan dengan bulan Ramadan. Mohon Ramadan dikirim kepada kami. Artinya kita memohon kepada Allah supaya umur kita dipanjangkan
sampai bertemu dan bisa beribadah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rohani di dalam bulan Ramadan. Jadi makanan manusia ini kan dua, makanan yang bersifat jasmani, ya makan minum, nasi kalau kita orang Indonesia, kemudian buah-buahan, nah, itu makanan jasmani. Tapi ada makanan rohani, makanan yang hanya dimakan oleh jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Orang-orang yang jiwanya tidak tenang, dia tidak akan mudah untuk memakan makanan-makanan rohani. Apa makanan rohani? Ada begitu banyak makanan rohani. Makanan rohani ini bisa bersifat langsung berhubungan hablum minallah. Makanan rohani juga bersifat hablum minan nas, hubungan langsung dengan Allah dan hubungan kepada Allah melalui manusia, hubungan dengan manusia yang kita sebut sebagai hubungan sosial. Nah, jadi teman-teman para pemirsa Sandikala, mumpung ini belum masuk bulan Ramadan, kita ayo sambut Ramadan ini dengan sukacita. Marhaba ya Ramadan. Kalau orang Indonesia biasa marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan ini dan sudah siap mental kita, sudah siap jiwa kita, sudah siap rohani kita untuk terus disirami oleh keberkahan-keberkahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan itu. Ramadan biasa disebut sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Makanya salah satu ayat di dalam Al-Quran menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan atau hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi karena mengapa disebut bulan Al-Quran? Ya paling utama adalah karena Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Lah nanti ada yang bertanya, lah Al-Quran kan diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, saya sedikit singgung di sini. Al-Quran diturunkan 2 kali. Diturunkan dari Lauh Mahfuz kepada Jibril, dan dari Jibril secara pelan-pelan berangsur-angsur selama 23 tahun diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, turunnya Al-Quran secara mujmalan. Mujmal itu secara keseluruhan, gelondongan dari Allah kepada Jibril, itu dilakukan di bulan Ramadan. Makanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Nah, kenapa kemudian dijuluki Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quran? Tidak hanya itu saja. Tidak hanya karena diturunkan di bulan Ramadan, tapi Al-Quran di bulan Ramadan menjadi tambatan hati bagi setiap kaum mukminin. Siapa saja kaum mukminin yang pernah mengaji atau pernah belajar di sekolah tentang agama Islam ini tentu pernah mendengar bahwa semua amal ibadah yang dilakukan, apakah ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan nas, di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan ajrnya atau ujrohnya atau pahalanya. Salah satu yang paling mudah dilakukan dan ganjarannya luar biasa banyaknya adalah membaca Al-Quran. Mengapa? Karena membaca Al-Quran itu namanya membaca, akan membaca banyak huruf. Padahal likulli harfin khairan, likulli harfin ajrun. Setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran adalah mengandung pahala, setiap huruf. Dan Rasulullah tidak menganggap setiap huruf itu misalnya alif lam mim satu huruf, bukan. Tapi alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya
Kalau kita baca satu lembar saja, ada begitu banyak huruf di sana, sangat banyak. Padahal di hari-hari biasa, satu hasanah, likulli harfin hasanah ya. Setiap satu kebaikan di hari biasa mendapatkan satu kebaikan. Setiap huruf mendapatkan satu kebaikan di hari-hari biasa. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam bulan Ramadan, maka di situ Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu itu yang dilakukan oleh Ibnu Adam itu adalah untuknya, kecuali Ramadan. Fa innahu li, Ramadan ini yang dilakukan manusia dan dilakukan kaum mukminin adalah untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku memberi pahala, aku memberi balasan sekehendakku. Artinya ketika Allah berkehendak memberi balasan, wah itu besarnya, banyaknya, hitungannya tidak bisa kita hitung. Lah jangankan balasan dari amal yang kita perbuat, yang hanya berupa rahmah, pemberian saja. Misalnya pemberian oleh Allah itu yang kita diberikan adalah satu, misalnya nikmat. Nikmat apa? Ya taruhlah nikmat hidup. Ya, nikmat hidup, kita bisa bernafas. Makanya hidup. Kalau nggak bernafas sudah nggak hidup kan. Itu saja Allah tidak membatasi nikmat kita. Allah tidak membatasi nikmat yang diberikan kepada kita. Bahkan kalau kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa benar-benar mengetahui angkanya, tidak bisa menghitungnya. Angka berapa banyak nikmat yang diberikan tidak akan bisa kita ketahui. Apalagi yang sudah Allah sampaikan bahwa wa ana ajzi bi, dan aku akan memberi balasan terhadap amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Dan yang tadi saya sampaikan salah satunya adalah membaca Al-Quran. Maka teman-teman yang di almarinya Al-Qurannya pada buki banyak debu-debu ya, bersihin, dilap ya, mulai dibuka kembali. Jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan dan kita tidak membaca Al-Quran. Betapa mudahnya membaca Al-Quran, uang cuma baca saja. Apalagi orang kalau di dalam bulan Ramadan pasti nunggu maghrib, pasti nunggu waktu datangnya maghrib. Ya daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna, nonton YouTube yang nggak jelas, nonton ini menghabiskan waktu, kecuali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah ini lain, membuat waktu ini terpakai untuk melakukan pekerjaan, itu di sana juga ada ibadah ketika kita niati untuk ibadah. Tapi kalau kita hanya lahun, hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada unsur manfaatnya, lebih baik waktu itu dibuang untuk membaca Al-Quran. Bukankah itu lebih berguna untuk kita? Karena setiap hurufnya kita akan mendapatkan banyak kebaikan, tidak hanya satu kebaikan, tidak hanya hasanah, tapi hasanat, banyak kebaikan. Mumpung ini belum masuk bulan Ramadan, saya ingatkan dulu, masih 1 minggu kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita akan jelang Ramadan ini dengan sukacita. Menjelang Ramadan dengan sukacita saja kita sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apalagi kita mengajak yang lain, kita mengajak keluarga kita, teman-teman kita, relasi kita untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Kalau kita dulu di kampung-kampung ya, saya ingat betul ketika saya masih kecil, di kampung-kampung itu seminggu sebelum menjelang Ramadan sampai hari H-1 itu biasanya anak-anak diajak untuk padusan ya. Padusan itu untuk mandi besar. Nah, ketika masih kecil ya kita nggak ngerti mandi besar itu sebenarnya tujuannya apa gitu kan. Tapi sekarang ini kemudian kita hayati bahwa yang disimbolkan oleh adat Jawa seperti itu, ayo mandi padusan menjelang Ramadan, itu adalah bagaimana kita mempersiapkan mental kita, adus itu atau mandi itu, menghilangkan kotoran-kotoran fisik ya,
maka disimbolkan dengan mandi supaya kotoran fisik, kemudian dengan persiapan mandi ini diniatkan untuk mempersiapkan Ramadan, maka saat mandi, setelah mandi, semua kotoran-kotoran yang berupa batiniah di dalam hati kita sucikan juga, kita hilangkan juga, kita reduksi, kita minimalisir, sehingga baik fisik maupun psikis kita siap menghadapi dan memasuki bulan Ramadan yang kita tunggu sepanjang tahun. Mudah-mudahan dengan demikian kita nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah siap langsung menghadap Al-Quran kita, dibaca. Kalau bisa bagus kalau setiap hari bisa khatam. Kalau tidak bisa khatam 3 hari sekali. Kalau tidak 3 hari mungkin 5 hari sekali atau 1 minggu sekali. Atau paling tidak sepanjang bulan Ramadan ini kita khatam sekali. Paling tidak, jangan sampai nggak khatam. Nggak khatam juga nggak apa-apa, tapi afdalnya khatam, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Demikian saja, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah sehingga bisa masuk mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam bulan Ramadan. Selamat siang, selalu optimis.